Oke, jadi kita mulai ya. Jadi kenalan dulu dong. Boleh nggak? Kenalan dulu kita. Karena kan baru berjumpa via video call nih. Baru lihat secara live. Kalau saya yang namanya Zack. Anak Tomohon. Ya, apa kabar Jack? Kenapa? How are you? Baik-baik aja. Oke, baik. Lumayan baik sih. Oke, jadi kenalin juga nih. Ini yang saya panggil aja ya, nama saya Abel. Di situ tulisannya Carlos kan. Nah, terus di layarnya Abelnya tuh itu ada cicinya. Ada cicinya si Kesia. Sama satu lagi. Coba ngomong. Makhluk yang tidak diundang. Enggak. Di situ kan di layarnya kan ada tertulis tuh Bene Kak Adit. Jadi Bene Kak sama Adit. Bene Kak Adit. Iya, jadi itu namanya itu. Mas Adit. Iya. Oke, jadi ini sebelum kita mulai podcast alangkah baiknya kita berdoa. Ya dong. Oke. Saya minta Mas Ben berdoa. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang tetap dalam surga, pada malam hari ini kami akan melaksanakan podcast mengenai Natal yang tersungguhnya. Biarlah podcast ini bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun, dan kami dapat memahami arti Natal yang sebenarnya dan benar, dan dapat menerapkan Natal yang sesungguhnya dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Jadi ini tentunya kita juga karena akan ada yang mendengarkan, jadi kita kasih salam dulu deh kepada ini saudara-saudari, teman-teman yang mendengarkan atau menyaksikan. Ini namanya podcast GNG. J dan J. Jesus and the Juvenile. Yesus dan para anak muda. Nah, di podcast edisi perdana ini sekaligus edisi spesial. Kita mau membahas nih mengenai Natal yang sesungguhnya atau Natal di dalam kekristenan. Itu seperti apa sih? Nah, di sini sudah bersama saya Abel. Ada seorang anak dari ini ada bacaan nih. Tomohon. Yaitu Mas Zakari. Mas Zakari, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mas Zakari, udah siap ya? Siap. Oke. Nah, sekarang dari rekan-rekan saya nih. Tim namanya PMR Abraham. Atau kepanjangan itu Pemuda Remaja Abraham Harvest Ministry. Itu mukanya tolong dikontrol ya. Itu ada yang baju hijau ada Mas Ben, bisa melambaikan tangan Mas Ben. Ya, lalu Mas Adit. Nah, dan Cikesia atau Ciabet ya. Silakan. Nah, kita langsung aja nih masuk ke pembahasannya nih. Natal dalam kekristenan. Poin yang pertama pengen saya tekankan di sini tuh biasa kalau kita lagi belajar sesuatu itu dimulai dari arti, makna atau definisi lah. Nah ya, menurut teman-teman nih yang ada di sini, Natal itu apa sih? Nah, siapa nih yang mau berpendapat?
Mas Zek boleh, Mas Zek. Mungkin dari Mas Ben dulu atau Mas Adit dulu deh. Oh, dilempar. Monggo Mas Adit atau Mas Ben atau Ci Abeb, saya persilahkan. Oke, ini udah di unmute ya. Iya. Boleh Mas Adit kalau mau menjelaskan. Dari saya dulu nih. Nanti definisinya terlalu banyak loh dari saya dulu loh. Oh, yang singkat panas jelas ada, Mas Adit. Ayo silakan Mas Adit. Oke. Arti Natal. Nih. Yang singkat, ini singkat dan padat dan jelas. Nah, arti Natal yang sesungguhnya itu adalah di mana kita sebagai orang yang sudah percaya bahwa Kristus selamat dan akhirnya kita menjadi Kristen, itu kita menjadi orang yang menghidupkan Kristus dalam hidup kita masing-masing, di mana kita menerapkan Yesus Kristus dalam hidup kita masing-masing dan kita bisa berbuat dan berdampak sebagai orang Kristen yang benar. Di mana orang Kristen yang benar itu kita mendadani Yesus Kristus dalam hidup kita dan orang lain bisa melihat buahnya. Seperti itu. Oke, bentar. Ini definisinya luar biasa sekali. Tahu nggak, Mas Ben atau yang lain-lain? Kalau bicara Natal, kalau saya lihat ya, terutama pengalaman saya juga dulu sebagai anak-anak, itu kalau mendengar Natal, itu saya identik dengan tukar kado, pohon Natal, Sinterklas, terus beli baju baru. Nah, itu tadi dari jawabannya Mas Ben itu sama sekali nggak ada. Nah, ini berarti berbeda sekali yang Mas Ben berikan dengan pandangan Natal pada umumnya. Nah, benar nggak tuh? Nah, ya, Mas Windy boleh jawab. Benar sekali. Jadi coba aku mungkin bukan hostnya ya, cuman aku pengen tahu nih, kalau dari Mas Zek saat mendengar kata Natal apa yang terbesit di pikiran? Kalau mendengar Natal ya, Iya. Sebenarnya kalau sebelum Natal tahun ini mungkin yang terbesit dalam pikiran tuh pasti yang tukar kado gitu-gitu yang tadi Mas Abel bilang atau Bang Abel bilang tadi. Tapi setelah Natal tahun ini jadi kayak lebih berpikir untuk sama kayak yang Bang Ben bilang sih, lebih mendekatkan ke Kristus gitu. Sebetulnya aku nggak perlu dibilang Bang Ben sih, soalnya itu umurnya sama. Oh iya. Ya apa-apa. Apalah arti sebuah nama. Apa? Malah sahabat sebetulnya. Cie. Oke. Sepertinya kalian berdua ada kangen ya. Sangat tergambar. Itu waktu Mas kalau di Jakarta. Kalau Mas itu aku duluan yang pergi ya? Atau kamu duluan? Iya. Aku duluan jadi cerita-cerita nih. Kacanya sudah mulai bermata-mata. Jadi cerita-cerita. Kan kita di sini podcast santai namun seru. Oke. Oh iya. Ngomong-ngomong sama Natal ya. Selamat Natal. Iya, of course. Saya rencana mau dikasih di belakang nanti, Mas Adit ya. Mas Adit ini. Apa-apa, santai. Oke, jadi lanjut lagi. Kita melihat ya berarti ya, kalau pandangan orang ya orang-orang beragama Kristen ya, itu Natal itu
selalu diadakan tiap tahun tanggal 25 Desember itu kan. Tadi berkaitan dengan tukar kado. Jadi kalau itu tuh kalau saya amati, saya lihat juga di pengalaman atau dari internet, itu tuh bentuk perayaannya itu yang lebih mendominasi, yang lebih menyolok daripada arti sesungguhnya nih yang kita akan bahas. Jadi Natal itu dirayakan dengan tukar kado, dengan menjadi sinterklas, bikin pesta. Nah, kita sih mau bahas, emang bener gak sih Natal itu seperti itu? Nah, tadi Mas Ben udah kasih pendapat. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Oke, tadi sudah dilemparkan padaku ya. Jadi pendapatnya. Jadi begini, kalau misalkan mau dilihat kembali ke belakang, oke lah, memang yang pertama kali dirayakan itu kan kelahiran Yesus. Cuman kalau misalkan mau lihat kembali ke sana, itu ya bisa dibilang, bukan bisa dibilang lagi, sudah jelas ya, hanya pekerjaan iblis. Jadi iblis yang mulai menggeser. Jadi kalau melihat kembali ke orang-orang, sekarang coba Mas ini atau mungkin Fasil atau mungkin Cikesia, ya Beb, kalau misalkan mengamati sesuatu, mempelajari sesuatu, cuma nggak bisa melihat apa yang dipelajari, sulit kan? Sulit. Nah, jadi orang-orang lebih mudah mempelajari, melihat atau mengamati sesuatu yang bisa mereka lihat. Yesus kan mereka nggak bisa lihat. Nah, makanya mulai bergeser mulai orang-orang beragama Kristen mencari figur-figur yang lain yang sesuai dengan pengajarannya mereka. Kalau misalkan diperhatikan sekarang pengajarannya kan mengarah ke moral, kebaikan. Nah, kebetulan di situ ada tuh satu sosok Saint Nicholas atau Santo Nicholas yang kebetulan orang baik, suka dia. Terus sesuai dengan hobinya mereka ya bisa bertahan di semua cuaca itu pohon cemara. Suara banget pohon cemara. Semua itu yang oke lah, sesuatu yang tadinya baik, sesuatu yang tadi intinya yang mereka itu baik, cuman mulai menggeser makna sebenarnya. Mereka jadi melupakan tuh. Sebenarnya di waktu Natal itu mereka merayakan apa sih? Coba, Bang Bene ingat nggak Natal merayakan apa? Kelahiran Yesus Kristus. Bukan kelahiran Santa Claus. Bukan. That's keliru. Iya. Bang Zek juga ingat kan? Yang namanya Natal itu kan seharusnya kelahirannya Yesus. Iya nggak? Iya. Nah, Iya. cuman ya itu karena semakin bergeser dengan adat istiadat terutama orang-orang barat ya. Pesta pora. Nah, kapan lagi bisa pesta? Kalau enggak di waktu-waktu perayaan. Nah, makanya di situ di kesempatan itu mereka menggunakan kesempitan dalam kesempatan. Bukan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, menggunakan kesempitan dalam kesempatan. Karena sesuatu yang sebenarnya nggak ada, diada-adain. Nah itu makanya kita bersama. Seperti itu. Oke. Ada tuh ayatnya tuh. Sebentar, aku pengen nambahin dulu ya Bang Carlos ya Bang. Jadi kalau misalkan mau lihat lagi kalau kembali lagi ke Alkitab, sebenarnya Yesus nggak pernah minta dirayakan ulang tahun. Ya karena memang orang-orang beragama Kristen sudah terlanjur ke arah sana, ya udah kebiasaan itu dilanjutkan. Sebenarnya bukan kebiasaan yang buruk yang namanya lahir Yesus ke dunia. Bergeser lagi tuh ada di 2 Timotius ayat 3 sampai 4. Kalau misalkan mau dibaca itu bahwa orang-orang di zaman akhir, termasuk di zaman sekarang ini kan sudah zaman akhir, itu mereka lebih suka kepada dongeng-dongeng daripada kepada sesuatu yang real. Coba ini boleh bacain coba. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kalau nggak salah ya. Oh bukan. 2 Timotius 4 berarti. Ya betul. Ya, betul. 2 Timotius 4 ayat 4. Coba Bang Mene bacain coba.
Mereka akan membalikkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 4. Ayat 3-nya mungkin boleh dibacain ulang. 2 Timotius out of time. Love it. Ini yang 2 Timotius 4 ayat 3-nya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Iya itu. Nah, di situ kan ada tuh kata-katanya bahwa orang-orang di zaman itu, di zaman sekarang, di zaman yang sebenarnya sudah kita lalui kemarin, itu lebih menyukai tuh. Di situ bahasanya gimana? Mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Sekarang pestapora itu kan kehendaknya mereka. Terus kisah-kisah tentang Santa Claus, kisah-kisah tentang pohon terang itu kan memuaskan telinganya mereka. Karena itu sesuatu yang bisa mereka lihat, sesuatu yang cocok dengan apa yang mereka paham. Walaupun sebenarnya aslinya melenceng. Makanya mereka lebih suka di ayat 4-nya itu lebih suka pada ajaran kebenaran. Gitu. Oke. Itu dari Mas Adit ya. Iya. Tadi kita tuh dari ini ya, mulai dari definisi atau maksud Natal yang sebenarnya, tapi ini sudah mengarah kepada mengapa Natal itu bisa melenceng ya. Jadi tentunya kita di sini berlima ya, sama-sama tentunya melembutkan hati, kita merenungkan. Berarti kita semua sudah menyadari bahwa terjadi pergeseran makna ya, pergeseran arti Natal yang sesungguhnya. Jadi sekarang sudah berbeda, betul nggak? Kalau dari Masek gimana? Yang ada di Tomohon? Ya, betul. Oke. Sudah bergeser lah, sudah melenceng. Nah, tadi kalau saya boleh simpulkan dari Mas Adit itu, ya pertama pekerjaan iblis. Karena iblis adalah pembunuh manusia, dia tidak ingin manusia mengetahui makna Natal yang sesungguhnya. Nanti akan kita bahas ya lebih dalam lagi. Dan tentunya dari situ ya tadi manusia mulai mengambil keuntungan dari Natal. Dibuatlah Sinterklas, pestapora gitu kan, untuk supaya mereka misalnya menambah nilai ekonomi gitu kan, misal dengan berjualan perhiasan Natal, sampai orang-orang jadi lupa gitu kan. Kalau sekarang juga saya amati ini, coba kalian setuju nggak? Natal itu seperti ya semacam kayak Valentine atau Halloween lama-lama mengarah ke sana, ya nggak? Ya nggak Mas Ek? Ya, jadi ya betul. Jadi suatu tradisi. Nah, jadi sekarang kita mau mengarah nih kepada kita fokus pada Natal yang sesungguhnya nih. Nah, sekarang nih ya, supaya teman-teman, saudara-saudari yang mendengarkan juga bisa fokus nih. Wah, ini dia. Apa sih Natal yang sesungguhnya? Natal yang sebenarnya nih. Ada yang mau berpendapat lebih dulu? Masek, oh boleh Masek. Gimana tadi bisa diulang nggak? Jadi kan kita udah tahu nih Natal yang sekarang kita lihat tadi yang diisi dengan pesta pora, perayaan-perayaan yang berupa tradisi dunia itu sudah melenceng dari Natal yang sesungguhnya. Nah lalu Natal yang sesungguhnya ini apa sih? Kita harusnya ngapain kalau bukan pesta pora dan sebagainya itu? Kalau dari aku sendiri, makna Natal sesungguhnya itu kita walaupun kita merayakan Natal, tapi
cara merayakan Natalnya kita pun harus lebih menghayati tentang kelahiran Yesus Kristus sih, daripada kita memikirkan tentang hadiah Natal dan lain-lain. Apalagi kalau di sini orang-orang mintanya uang Natal atau bilangnya donat, doi Natal. Oke. Gitu ya. Nah, jadi lebih ke arah menghayati. Menghayati ini maksudnya gimana nih? Aduh, saya jadi penasaran. Apakah seperti mengheningkan cita? Menghayati itu gimana sih, Mas? Maksudnya kayak kita lebih lebih mengingat tentang kelahiran Tuhan sih, daripada kita masuk ke dalam euforia Natal atau tradisi-tradisi yang udah ada gitu. Oke ya. Gitu sih. Jadi mungkin bisa dilengkapi atau disempurnakan. Oke. Ada yang mau melengkapi dari rekan-rekan di sebelah kiri saya? Boleh Cik Kesha melengkapi. Tadi sudah bicara. Sebentar. Buat saudara-saudari juga nanti bakal nonton, nanti kita share. Ini tadi ada beberapa yang dimana kita nggak masukin ayat, tapi sebenarnya ada ayatnya. Misalkan karena kayak Yesus, Iblis adalah pembunuh manusia. Ini ada ayatnya di Yohanes 8 ayat 44. Boleh direnungkan itu ya, di Yohanes 8 ayat 44, bahwa ini tertulis di sini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam hidupnya. Jadi buat saudara-saudari yang sedang menonton, kita di sini berbicara pastinya ada tidak asal sekedar diucapkan saja, tetapi ada firman. Sudah sekian pertanyaan saya. Silakan. Bagaimana cara kita mengisi Natal? Cara mengisi Natal. Ada pesta pora atau bagi-bagi hadiah. Kan kita harus tahu dulu tanggal itu kan kelahiran Yesus, di mana dia datang untuk menebus agar kita tidak diserahkan. Tapi yang harus tahu kan saat Natal, daripada kita pesta pora, berarti kita sebentar. Boleh. Boleh. Mungkin kameranya bisa dideketin ke Cikesya supaya suaranya lebih jelas. Dan ngomongnya pelan aja. Cek ini suara. Maksudnya jangan cepet-cepet. Gitu ya. Nah, iya betul. Tuh, Mas Zek kan. Oke, diulang. Apa yang harus dilakukan sebenarnya saat Natal? Jadi Natal itu kan kelahiran Yesus. Dan di mana dia itu lahir untuk menebus dosa manusia. Yesus Kristus datang untuk menebus dosa manusia. Ya. Betul. Nah, karena itu daripada kita pesta pora dan menyenangkan diri kita sendiri, seharusnya kita itu sebagai manusia memberikan kita. Oke, jadi daripada kita pesta pora atau jadi kita memberikan hidup. Kita sebagai orang yang percaya memberikan kita kepada Yesus Kristus. Oke, bentar. Mas Zek. Halo, Mas Zek. Ya, halo. Tadi dengar nggak? Cikesya bilang memberikan hidup. Ada mempersembahkan hidup. Kalau aku nangkepnya iya, benar. Saya penasaran. Maksudnya mempersembahkan hidup itu apa? Kalau dari Mas Zek nangkepnya gimana? Hidupnya seperti yang Tuhan mau gitu. Yang aku nangkap gitu. Hidup seperti yang Tuhan mau.
Aku juga kurang lebih sama lah. Tapi coba Ci Kesha atau Ci Abeb bisa jelasin maksudnya mempersembahkan hidup. Boleh Ci Kesha angkat bicara. Kan hidup ya, namanya hidup berarti itu sangkupannya luas. Sebenarnya hidup itu mencakup segala sesuatu. Iya, yang kita jalanin sekarang pokoknya itu untuk Tuhan. Jadi pokoknya semua yang kita lakuin, yang kita pokoknya kita sekarang di dunia ini ya semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Oke, jadi semua yang kita jalani. Berarti ya seperti apapun yang kita lakukan ya, itu seperti itu harus untuk Tuhan. Loh. Bentar. Lo kan misalnya bagi-bagi kado atau apa namanya berkumpul itu kan ya baik-baik aja sebenarnya. Kalau menurut kalian gimana sih? Coba dikritisi. Kan nggak ada salahnya. Ya, tadi sebenarnya sudah aku jelasin ya maksudnya. Jadi yang kebiasaan itu sebenarnya nggak buruk sama sekali. Tapi menggeserkan fokus kita dari Tuhan. Hilang. Jadi jeleknya di situ. Jadi yang namanya kumpul-kumpul keluarga nggak jadi masalah. Yang namanya tukar-tukar kado, ya kurasa nggak jadi masalah lah. Yang jadi masalah, yang jadi sesuatu yang salah saat kita fokusnya jadi nggak kepada Tuhan. Kita fokusnya jadi nggak kepada Yesus. Jadi sebenarnya nggak apa-apa dong tukar-tukar kado, tapi jangan hari Natal. Ya nggak jadi masalah. Oke. Jadi ini kita sepertinya semakin banyak menyingkap kebenaran. Karena saya sepertinya Mas Zek, saya sepertinya nyantol sesuatu nih di apa namanya dalam pergaulan saya. Cuman kayak ntar saya share belakangan dulu gitu kan. Nah ini saya ada note, jadi bisa tahu udah nyampe mana. Tadi kan mengisi Natal ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih keluar diri kita ya. Misalnya kita di sini kalau sudah menyadari mata itu melenceng, kita lihat ke teman-teman kita dulu aja atau keluarga kita, gitu kan. Misalnya yang masih memiliki pemahaman bahwa yang keliru, seperti Natal itu harus dirayakannya begini, ya tanpa mereka mengerti makna yang sesungguhnya. Mungkin ada di antara kita yang memiliki pergumulan bahkan ya mengenai hal seperti itu, di mana teman kita, keluarga kita itu masih tadi belum fokus pada Tuhan. Menurut teman-teman di sini, kita mesti bagaimana tuh menyikapi mereka? Apakah kita harus wajib mengubah mereka, atau kita tegur mereka, atau kita hindari? Nah, siapa yang mau memberikan pendapat? Mas Zek angkat tangan ya. Oke, boleh. Kalau aku sih untuk menyikapi teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga mungkin yang masih punya pemahaman yang belum sepenuhnya benar tentang Natal, aku sih mendoakan aja mereka gitu. Mendoakan mereka agar mereka juga bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang Natal itu sendiri. Jadi jangan kita marahin mereka, jangan kita musuhin mereka, tapi harus kita doakan gitu. Oke, jadi jangan dimarahin. Nah, tapi misalnya kita Mas Zek, kita diajak untuk ikut acara tukar kado, untuk pesta-pesta, untuk misalnya ayo kamu jadi elfnya, saya jadi Sinterklas. Itu berarti apakah kita karena kita nggak enak ya itu kita ikut-ikutan,
tapi kitanya nggak tadi misalnya menghayati, atau kita harus berani menolak. Nah itu gimana tuh? Tergantung dari kalau kita berani menolak, bisa nggak kita nanggung resikonya, atau kalau misalnya kita ikut-ikutan, bisa nggak juga nggak kita tanggung resikonya. Jadi ada kayak berani menanggung resikonya sendiri sih. Kalau kita ikut-ikutan, kita punya resiko juga sama diri kita. Kalau misalnya kita berani menolak, kita harus berani resiko juga, berani mengambil resiko dari orang-orang lain gitu sih. Oke, jadi ini ya apa namanya, tanggung resiko masing-masing. Jadi setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya ya masing-masing ya. Oke. Nah kalau dari rekan-rekan saya yang ada di sebenarnya ada di dekat saya sini, cuma beda layar aja. Bagaimana? Kalau menurut Ayu, tolong menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kalau menurut saya, misalkan kita ada teman atau keluarga yang masih kita menguskan Kristus, kita dan kita perbuat itu telah ditinggalkan Kristus bagi kita dalam kita. Nah, yang pertama, misalkan dalam contoh, kalau misalkan tadi kita disuruh menggunakan sinterklas ataupun sebagainya yang tidak ada hubungannya sama sekali sama kelahiran Yesus Kristus, kalau menurut aku adalah kita harus berani menolak. Kita malah sebenarnya kalau untuk mengikuti, kalau misalnya kita ikuti, kita di sinterklas atau kita jadi elf dan lainnya, itu menurut aku itu sama saja itu kita menyetujui bahwa sinterklas sama elf itu ya benar itu buat merayakan Natal. Nah sedangkan dia jadi pada kayak kita ikut-ikut tapi kita tahu itu salah. Lebih baik kita dari awal langsung bilang itu tuh salah, mau ngambil partisipasi dalam hal itu. Nah itu menyatakan bahwa kita tidak setuju sama hal tersebut, dan orang lain pasti bakal nyadar, oh berarti ini orang nggak suka. Nah, itu. Oh berarti sama aja dong yang tadi ceritanya mengenai tukar kado. Kalau kita lakukan berarti kita setuju. Kalau misalkan kita terlalu fokus sama tukar kadonya sih ya nggak salah. Ini tidak usah dilakukan. Oke. Begitu juga sama sinterklas. Sekarang sudah lama sekali dari tahun-tahun jebot, dari tahun-tahun lama sebelumnya sinterklas terus yang dilakukan. Yesus Kristus malah yang diadakan. Salah. Padahal seharusnya di hari Natal ini kita merayakan Yesus Kristus. Kebanyakan orang-orang ngomong Natal itu merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tapi apa yang orang-orang lihat? Kado, terus sinterklas, terus sampai ada di gereja memerankan sinterklasnya di panggung mimbar. That's the incorrect. Kesaksian sedikit. Oh udah tahu usah. Saya pernah jadi, ini sebelum belajar firman, pernah jadi Rudolf, rusa berhidung merah. Setelah saya mengingat kembali betapa konyolnya saya. Aduh. Selain dramanya itu konyol, ya itu melenceng dari kebenaran. Jadi ya bersyukur sekarang sudah memahami. Ya. Ada lain yang buka suara. Oke, udah. Jadi yang saya tangkap ya, kita ada yang tadi menurut Mas Zack itu tanggung bagiannya masing-masing, dan ada menurut Mas Ben itu harus berani menolak. Kalau saya sambung menjadi satu, ini bisa saya artikan bahwa kalau mau menjadi murid Kristus, sesuai penjelasan Mas Ben tadi, kita harus berani menolak. Karena itu akan menggiring kita
keluar dari fokusnya Yesus. Karena orang-orang di sekitar kita itu masih memahaminya gitu. Jangan sampai kita terpengaruh gitu kan. Apalagi kita masih proses belajar firman menuju kesempurnaan. Nah, tapi kembali lagi, menurut Mas Zek benar juga. Setiap orang punya keputusan gitu ya, nggak bisa dipaksakan harus jadi, misalnya Mas Zek sudah menjadi murid Kristus tapi teman-temannya belum, terus dipaksakan, itu nggak bisa. Semua punya tanggungannya masing-masing gitu ya, yang saya tangkap ya. Oke. Betul. Nah, jadi kita tadi udah membahas tentang mengisi Natal, lalu bagaimana Natal bisa melenceng, lalu bagaimana kita menyikapi orang-orang lain yang melenceng, gitu ya. Saya mau ngasih ini istilahnya apa ya? Waktu untuk sharing lah mengenai Natal yang dilalui tahun ini gitu kan. Karena ini kan tanggal 30. Aslinya ini podcastnya itu memang sudah delay dari tanggal 15. Nah, tapi karena istilahnya kalau umat Kristen itu merayakannya tanggal 25, disepakati ya pasti udah ada lah sharing untuk Natal sekarang. Bolehlah apa yang didapat dari Natal tahun ini, siapapun yang duluan. Keren. Teman-teman Mas Zek. Teman-teman dulu lah di sana. Ya udah. Gimana? Itu kayak Mas Adit udah mau ngomong. Udah. Natal. Apa nih? Natal yang didapat Natal. Apa yang didapatkan Natal tahun ini? Kalau menurut aku, Natal yang aku dapatkan. Ya, karena sekarang kita kan juga lagi mission. Kebetulan juga banyak berapa ya. Aku Natal kali ini memang memperoleh banyak banget ya pengalaman baru, kebenaran baru yang diulasnya itu benar-benar ya 100% firman. Kita di sini tanpa tafsiran. Jadi dengan makna Natal yang sesungguhnya, di mana kita harus menguduskan Kristus dalam hati kita berbuah, orang lain berdampak. Jadi yang aku dapat di Natal kali ini ya di mana kita sebagai orang percaya yang suka Kristen itu jangan cuma hanya beragama Kristen, rutinitas datang ke persekutuan rohani, tapi hidup kita tidak sesuai dengan Kristus. Yang dimana kita merayakan Natal itu gara-gara kelahiran Yesus Kristus, malah kita kayak ibaratnya tidak, malah sia-sia gitu. Kelahiran Yesus Kristus itu jadi sia-sia kalau misalnya kita tidak menguruskan Yesus Kristus dalam hati kita, alias tidak membuka hati. Jadi kita sebagai orang yang sudah terlebih dahulu percaya dan sudah memperoleh kebenaran yang sesungguhnya itu ya kita harus hidup dalam Kristus, di mana kita meneladani Yesus Kristus. Itu. Ini ada ayatnya sebenarnya nih, aku nggak ngomong doang. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Di Yohanes 14 ayat 15 ini dinyatakan bahwa pada siapa yang dia akan menuruti segala perintah. Sekarang aku kayak balik. Orang yang sudah percaya menjadi Kristen, apakah itu sudah jadi tanda bahwa dia mengasihi Yesus Kristus? Kalau misalkan dia sudah mengasihi Yesus Kristus, pastinya dia bukan cuma hanya beragama Kristen saja, tapi dia sudah menjadi orang-orang Kristen, bukan orang beragama Kristen. Orang-orang Kristen ini bakal menuruti segala perintah Yesus Kristus, mana teladan diikuti, taat, dan juga hidupnya sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan orang-orang Kristen ini pasti memiliki iman yang sempurna.
karena sampai akhir hidupnya dia akan terus mengasah imannya dan nanti matinya juga pasti imannya tetap taat. Seperti itu. Luar biasa. dari Mas Ben ya. Dari rekan-rekan saya di sini ada yang mau nambahkan dulu sebelum kita beralih ke Tomoho. Iya. Oh boleh. Yang didapat penakal tahun ini secara pribadi berarti boleh kan? Iya, secara pribadi. Justru ini secara pribadi gitu. Yang dapetin Natal tahun ini lebih kayak dorongan lagi. Soalnya kan udah 17 tahun gitu. Tahun depan 18 tahun. Berarti udah berapa kali Natal yang aku lewati. Sekarang aku kayak masih apa sih yang udah aku kasih gitu. Kayak untuk kedepannya lebih dorongan lagi harus kasih. Luar biasa Cikes ya. Ini saya yakin Mas Adit nih ada yang mau diberikan. Gimana Mas? Tapi saya persilakan dulu untuk Bang Zek. Oh, Bang Zek dulu boleh lah. Udah. Oke. Jadi kalau Natal tahun ini aku pribadi lebih berpikir untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus itu merayakannya dengan sederhana gitu. Yang biasanya tahun-tahun lalu mungkin atau Natal-Natal sebelumnya Natal ini dirayakan dengan biasanya pesta pora mungkin kalau boleh jujur sama keluarga gitu. Nah, tapi karena tahun ini mereka nggak bisa ke Manado, nggak bisa ke Tomohon, jadi hari Natal tahun ini tuh aku merayakan Natalnya dengan lebih sederhana dan lebih bersyukur sama kasih Tuhan sih. Karena udah berapa kali merayakan Natal itu selalu bersama-sama dengan Tuhan, mungkin walaupun caranya yang mungkin lenceng gitu sih. Tapi kalau kali ini lebih belajar untuk bersyukur dan lebih merayakannya dengan sederhana gitu. Oke, baik. Itu dari Mas Zek ya. Hari ini merayakan Natal lebih sederhana meskipun tanpa teman ya, tadi teman-teman yang tidak bisa, keluarga yang tidak bisa datang ke tempatnya, tapi tetap berusaha untuk tadi menghayati ya, mengambil makna Natal yang sesungguhnya di suasana yang lebih sederhana. Monggo kalau begitu Mas Adit. Supaya suara ini keras banget. Jadi kalau aku tahun ini ya, jujur aja, aku semakin merenungkan lagi. Jadi aku pengen melihat ke belakang. Makanya kemarin kan waktu di salamnya Abraham kan, aku juga sebenarnya mengutarakan apa ya di perenunganku di tahun ini terutama ya. Aku mengingat lagi, jadi kita yang merayakan Natal ini kan yang kita rayain namanya ulang tahun Yesus. Tapi selama ini apakah aku sudah tahu, apakah aku sudah paham apa yang sebenarnya Yesus inginkan? Jadi kayak kalau misalkan orang lain yang ulang tahun, pengen baju baru ya kita carikan baju baru, pengen HP baru ya kita usahakan mungkin patungan barang-barang belikan HP baru bersama teman-teman lah. Kalau ke Yesus, apa sih Yesus pengen? Saat cari-cari lagi kalau kita kata Cikesia bahwa Yesus pengen hidup kita. Ada juga tuh ayatnya di 2 Yohanes 3 ayat 6 yang bahwa kalau misalkan kita ada di dalam Dia, itu kita harus hidup wajib. Di situ dibilang wajib hidup sama seperti Yesus setelah hidup. Nah, aku pernah lupa lagi tuh ayatnya, coba Anda tolong dicariin ya. Ada kata-kata yang Yesus berdoa kepada Bapa supaya sama seperti Yesus hidup di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, supaya kita orang-orang percaya juga hidup
di dalam mereka, di dalam Bapa, di dalam Yesus. Itu tadi ayat yang pertama ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 ya, yang wajib hidup seperti Yesus. Lalu itu satu lagi di Yohanes 17 ayat 15. Nah, Yohanes 17 ayat 15. Jadi doanya Yesus bahwa supaya kita bisa hidup di dalam Allah Bapa, kita bisa hidup di dalam Yesus. Yang nyambung lagi di tadi ya, sampai Yohanes 2 ayat 6. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa selama Yesus masih menjadi manusia. Yesus berdoa, Yesus berharap. Di situ kan Yesus berdoa berarti Yesus mengharapkan hal itu kan. Yesus mengharapkan supaya kita orang-orang percaya bisa hidup di dalam Dia. Nah, hidup di dalam Dia kan otomatis kita mengerjakan segala sesuatu ya dari kita sendiri, bukan istilahnya nggak kayak pandangan orang-orang selama ini ya, Tuhan bekerja melalui saya atau Tuhan berbicara melalui mimpi saya, kan enggak. Tapi Tuhan pengen kita yang melakukan. Nah, di Natal ini terutama itu semakin meneguhkan lagi. Itu ada ayatnya di tadi aku sudah sempat catat, itu di Lukas 16 ayat 9, itu supaya kita menggunakan mamon. Nah, gimana caranya kita menggunakan mamon? Terutama di Natal ya, adat istiadat orang-orang kumpulan mengadakan acara-acara. Nah, di acara-acara itu kita bisa membagikan firman yang tentu aja firman yang murni. Nah, dengan itu kita menggunakan mamon itu. Jadi soalnya kenapa? Tuhan Yesus nggak pernah berbicara kepada murid-muridnya pada saatnya nanti aku akan bekerja melalui kamu. Yesus nggak pernah bicara juga sama murid-muridnya, nanti aku akan mengerjakan segala sesuatu dan kalian cuma tinggal berserah saja. Nah, di Yohanes 14 ayat 15 terutama. Sorry. Yohanes 14 ayat 12-nya. Kalau tadi Bang Benny kan Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 12-nya. Di situ dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kita jadi orang percaya apa enggak? Kita jadi orang yang percaya sama Yesus apa enggak? Dan kalau misalkan kita jadi orang yang percaya sama Yesus, otomatis kita juga mau dong melakukan pekerjaan-pekerjaan. Bahkan Yesus bilang di situ yang lebih besar lagi. Yesus memberitakan saat itu hanya pada orang Israel. Nah, kita memberitakan kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendapatkan Injil yang murni. Di situ juga kita memberikan hidup kita, mengorbankan segala sesuatu yang kita punya. Oke, baik. Itu dari Mas Adit lumayan panjang ya. Makanya tadi minta paling terakhir. Oke, jadi panjang tapi iya, panjang tapi berbobot sekali. Jadi saya ulangi tadi ayat-ayatnya ada di 1 Yohanes 2 ayat 6, Yohanes 17 ayat 20-21, Yohanes 14 ayat 12. Jadi Mas Adit ini merenungkan lebih lagi rupanya untuk tadi juga Lukas 16 ya ayat 9 mengenai menggunakan mamon yang tidak jujur, bahwa Natal ini bisa menjadi ini ya Mas Adit ya, kesempatan bagi kita ya, satu kepada diri kita sendiri untuk terus memperbaiki diri. Ingat bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini kita harus menyerahkan hidup kita. Nah, sementara kita bisa menggunakan Natal ini supaya orang lain tahu bahwa kebenaran itu bukan lagi mengenai hal-hal dunia tapi mengenai Tuhan Yesus ya. Seperti itu, gimana Mas Adit? Nah, saya ditanya nggak? Karena dari tadi sepertinya saya nih yang bertanya. Sepertinya tentu aja. Jadi kita berempat kan sudah sharing. Bahkan harus sharing kita harus lebih dapat di tahun ini. Betul. Oke.
kalau di tahun ini ya kurang lebih saya gimana ya, Natal itu saya ini kan tadi sudah dikasih tahu sama Mas Ben ya, itu kita melaksanakan mission trip nih, Zakary dan saudara-saudara atau teman-teman yang mendengarkan. Mission trip ini kan artinya rentetan kunjungan ke jemaat-jemaat Tuhan berturut-turut dari tempat ke tempat. Nah ini kebetulan kita posisinya mission trip di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Nah ini sudah menjadi kali saya keempat ikut mission trip. Jadi ada di tengah tahun, di Juni, Juli, dan ada juga di Desember, Januari. Nah, pada Desember, Januari kan tahu sendiri, ini kita lagi suasana Natal ya, di berbagai tempat. Nah, itu di sini saya belajar untuk mengikuti Yesus. Karena firman-Nya itu ada tuh di mana ya Mas Adit ya? Menyangkal diri. Oh, Matius 16 ayat 24. Coba Mas Zek mungkin juga bisa dibuka ya di sana ya. Kita baca sama-sama nih, pelan-pelan aja. Matius 16 Matius berapa? 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Nah, tadi kan saya bilang mengikut Yesus. Kenapa saya bisa bilang menyangkal diri? Karena kalian tahu kan, yang namanya Natal itu tadi, kumpul-kumpul keluarga, pesta pora, merayakan pohon Natal dan sebagainya. Saya jujur aja, untuk meninggalkan keluarga saya misalnya yang sedang merayakan Natal, gitu kan, ataupun rekan-rekan di sini juga pasti sama. Ini berarti saya juga istilahnya mewakili mereka, gitu kan, yang ikut mission trip. Pasti rasanya berat meninggalkan keluarga untuk pas lagi momen-momen Natal, untuk merasakan ini ya mission trip ya. Dan sekarang sudah untuk ya kali kedua di Natal ini. Tentunya kita yang dari kecil ya, ini kita semua pasti pernah merayakan Natal dan sekarang tidak melakukannya lagi. Secara pribadi mungkin sudah siap, oh ini keputusan saya ikut Yesus. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Nah pasti kan banyak anggapannya dong. Mas Zakary mungkin juga bisa mungkin pernah merasakan atau pernah bisa membayangkan ya, ini kok ini sih udah tahu Natal bukannya kumpul misalnya kan, malah ninggalin gitu kan. Ditambah lagi kita di sini mission trip bukannya mau enak-enakan liburan, kita kan menyangkal diri juga, kita menyerahkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan loh, dari tempat ke tempat. Dan itu orang mana yang mau lakukan kalau saya boleh bilang ya di momen Natal ini. Dan apalagi kita lakukan itu secara tanpa timbal balik, kita tidak mencari keuntungan di sini gitu. Mas Zek juga dan saudara-saudari teman-teman supaya biar tahu. Jadi ya inilah suatu bentuk penyangkalan diri, memikul salib bagi saya dan tim untuk mengikuti Yesus, untuk memberitakan Injilnya supaya banyak orang yang ya ini termasuk memanfaatkan mamon yang tidak jujur. Ketika gereja-gereja bangunan itu dipenuhi lebih banyak orang daripada biasanya di momen Natal, disitulah kita bagikan yang namanya Injil Kristus. Setelah ya otomatis akan lebih banyak yang mendengar kebenaran firman dan bersyukur kalau dia melembutkan hati. Nah itu yang setidaknya kita usahakan supaya terjadi. Nah, supaya firman Tuhan itu ditabur ke dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Nah, sementara untuk keluarga yang di rumah ya sama, saya tetap mendoakan dan tentunya selalu berusaha untuk berbuah. Karena itu memang kuncinya di situ. Dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Tuhan Yesus pernah berkata tuh di firman-Nya ada di mana bisa dicarikan. Jadi kita sebagai murid Kristus, kalau menurut saya tadi kan, ketika setiap orang punya pilihan, ketika kita harus berani menolak, bagaimana kita orang-orang di sekitar kita bisa berubah gitu kan? Bukan kita paksakan, tapi kita harus berbuah. Jadi di Natal kali ini saya belajar untuk semakin menyangkal diri, memikul salib sebagai bentuk komitmen saya ikut Yesus, dan dari situ saya mau berbuah untuk orang-orang
yang ada di sekitar saya. Nah, itu firman tuh di Matius 7 ayat 16. Mas Zakaria mungkin juga bisa melihat. Itu yang saya dapatkan dari Natal kali ini ya. Teman-teman, bagaimana? Oke. Tidak ada suara yang masuk nih, saya tidak mendengar apa-apa. Apakah pada tertidur mendengar cerita saya? Tidak. Oh, Mas Zakaria lagi jalan. Si Mas Zak lagi jalan ya. Sorry, tadi ada keluarga yang nelpon. Oh ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Untuk barangkali ada yang tertidur ya, mungkin terlalu lama. Mohon maaf. Ya, tapi itu yang bisa saya bagikan di sini. Keluarga yang nelpon tadi. Iya, nggak apa-apa Mas Zak. Nah, jadi kita sepertinya udah mendekati ujung podcast nih ya, saudara-saudari, rekan-rekan yang mendengarkan. Kita sudah belajar banyak nih mengenai Natal dalam kekristenan atau Natal yang sesungguhnya. Itu semua ya kita kembali lagi hasil dari perenungan kami masing-masing. Tim PMR Abraham, juga rekan kita di Tomohon Mas Zakari. Jadi tadi ini saya sebutkan poin-poinnya, tapi nanti saudara-saudara yang mendengarkan bisa di-replay lagi apa yang sudah kita bahas mengenai Natal itu apa sih ya, definisi Natal. Lalu bagaimana Natal sekarang itu bisa melenceng dari makna sesungguhnya. Lalu bagaimana kita bisa mengisi Natal dan Natal yang sesungguhnya, dan tadi sharing secara pribadi masing-masing pengalaman apa yang didapati dari Natal hari ini, dan juga apakah persepsi rekan-rekan kita, saudara, keluarga, teman yang masih salah tentang Natal itu harus kita ubah, apa sikap kita, itu tadi kita sudah bahas. Dan saya rasa ini waktu yang tepat untuk saya kasih jelas kepada kalian mengenai yang tadi saya bilang kecantol di kepala saya, di perenungan saya. Seperti ini ya, bisa dibilang kesimpulan ya yang kita dapatkan. Jadi Natal itu memang adalah waktu yang ditetapkan oleh masyarakat Kristen, beragama Kristen di seluruh dunia, bahwa tanggal 25 Desember itu hari kelahiran dari Sang Juru Selamat Tuhan Yesus ya. Perayaannya kita sudah tahu bahwa banyak yang menyimpang dari fokus yang utama, karena orang-orang lebih suka ke sana, tadi Sinterklas, suka kado dan sebagainya, karena itu merupakan ya salah satu pekerjaan iblis, dan manusia lebih menyukai itu karena lebih nikmat, lebih menguntungkan secara duniawi ya. Oke, itu yang kita dapat. Lalu mengenai Natal yang sesungguhnya nih, tadi kan sudah dibilang apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, apakah itu tanpa tujuan? Nah, itu dia yang saya renungkan tadi kan. Tuhan Yesus itu maunya apa datang ke dunia gitu kan, tujuannya apa. Nah, tentunya ini ada di firman-Nya. Ini kita kembali lagi renungkan sama-sama di firman, itu ayat yang sangat terkenal ya. Ayo, ada yang tahu ayatnya apa? Saya udah kasih ayat yang sangat terkenal. Betul sekali Mas Ben, tapi Mas Ben karena suaranya ada di satu kamar dengan saya yang dengar. Karena itu mikrofonnya lagi mati, ya. Itu Mas Zak langsung nahan ketawa. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita sama-sama buka ya. Yohanes 3 ayat 16 saya bacakan. Bentar, saya salah saya. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah Bapa sudah mengaruniakan Anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah lahir ke dunia. Itu Allah mau supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus, itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kehendak Bapa nih, rekan-rekan ya, Mas Zakari, kita renungkan, inilah kehendak Bapa supaya manusia tidak binasa, hidup yang kekal. Firman yang lain juga ada di Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Kehendak Bapa itu supaya manusia tidak binasa. Nah, lalu Yesus sendiri juga mengakui firman itu ada di Yohanes juga tadi. Sepertinya Yohanes 8 atau Yohanes
Pokoknya di Yohanes bahwa dia dan Bapa adalah satu. Maka apa yang Bapa kehendaki itulah juga yang Yesus harus kerjakan. Yohanes 4 ayat 34. Makanannya Yesus adalah melakukan kehendak-kehendak Bapa. Jadi Yesus juga mau agar manusia tidak binasa, gitu kan? Maka tadi sudah dijelaskan supaya manusia tidak binasa bagaimana harus datang kepada Yesus. Firman-Nya tuh di Matius 11 ayat 28. Menambahi dulu tadi ayat yang dicari itu ya di Yohanes 17 ayat 22 itu juga kebetulan ayat yang dia pakai yang tadi aku lupa ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Iya. Yang itu bukan. Aku dan Bapa adalah satu. Itu aja sih kalimatnya. Cuman saya lupa itu di mana. Nah, tapi nggak apa-apa. Lanjut lagi. Jadi Yesus mau supaya kita tidak binasa. Nah, keselamatan atau supaya kita tidak binasa itu adalah supaya kita percaya kepada Yesus. Dan kita juga belajar lagi. Ini firman-Nya bersambung. Supaya kita percaya Yesus, bagaimana caranya? Nah, ketika murid-murid Yesus bertanya, apa yang harus kita perbuat? Gitu kan? Pekerjaan yang dikehendaki Allah, itu firman-Nya di Yohanes 6 ya, ayat 28-29. Yesus menjawab, pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah kita harus percaya. Nah, artinya kita harus bekerja, mengerjakan iman percaya kita. Karena juga firman-Nya di Yakobus, ya, iman bekerja sama dengan perbuatan, hasilnya adalah sempurna. Nah, sementara firman yang tertulis tuh, firman Tuhan di Petrus ya, Allah menghendaki kita supaya kita hidup kudus dan sempurna. Ya, jadi ini semua bersambung saya lihat. Jadi intinya kembali lagi kepada perenungan kami ini di sini, bahwa hidup kita ini harus kudus dan sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu dia. Makanya momen Natal itu kalau menurut saya itu harus menjadi pengingat. Oh, sudahkah Yesus ada dalam diri setiap kita, gitu kan? Karena kita harus hidup seperti Yesus, di dalam Yesus. Nah, firman-Nya di mana tuh? Efesus ya. Efesus 1, Mas Zakari. Efesus 1 ayat 4, 7 dan 11. Ya. Ayat 7-nya nih. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi hanya di dalam Yesus. Nah, tadi firman-Nya yang dikatakan oleh Mas Adit, 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau kita mengaku kita di dalam Yesus, kalau kita mengaku kita ini Kristen, kita harus hidup seperti Yesus. Nah itu, jadi momen Natal ini hendaknya mengingatkan kita, sudahkah kita hidup di dalam Yesus? Sudahkah ada Yesus di dalam diri kita? Nah itu, istilahnya, apakah Yesus sudah lahir di dalam diri kita masing-masing? Gitu. Itu kesimpulan dari saya. Bagaimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Mas Zakari, ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya terlalu cepat atau gimana? Enggak sih. Mungkin kita dengan kesimpulan dari Kak Adit aja dulu. Oh, Kak Adit Mas Adit ada kesimpulan? Mas Adit mau berkata-kata? Maksudnya aku pengen dengan kesimpulannya. Gitu. Oh, pendapat dari Mas Adit. Mas Zakari menanyakan. Iya. Pendapat yang bagaimana ya, Mas? Mengenai kesimpulan mungkin kesimpulan. Oh, menanyakan kesimpulannya Mas Adit, versinya Mas Adit. Iya. Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih. Jadi yang kita harus mengingat kembali yang namanya Natal. Yang namanya Natal kan kelahiran Yesus Kristus. Dan Natal sebenarnya nih kalau misalkan dilihat lagi
dadakan. Sebenarnya ya aslinya kita tanggal 25 Desember. Ada lagi orang yang story-nya itu kapan? Tanggal 1. Dirayakan tanggal 25 Desember juga karena ya nggak perlu dijelaskan lagi. Kita harus mengingat kembali ya, namanya Natal itu di Lukas 1 ayat 2 ayat 11 ya. Kalau misalkan dibaca lagi di Lukas 2 ayat 11 itu dikatakan pada hari ini. Ya, aku bacakan ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kota Daud. Nah, itu Mas Fadil lagi baca dulu tuh. Iya. Gak apa-apa, cari dulu aja. Di situ dikatakan hari ini kan. Coba kalau misalkan bacanya 3 hari lagi. Bacanya pas Valentine tanggal 14 Februari hari ini. Bacanya pas Paskah juga hari ini. Jadi yang namanya Natal, yang namanya kita memperingati lahirnya Yesus, bukan lahir di dunia ini, tapi lahir dari memperingati lagi bagaimana Yesus sudah berkorban buat kita, mengingat kembali bagaimana Yesus begitu mengasihi kita, yang sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan kasih, tapi ya kita mendapatkan. Nah, kalau misalkan kita bisa mengulang-ulang terus itu, mengingat itu setiap hari, kita mengenang lagi, kita fokus lagi kepada di setiap hari, kita jadi bisa gimana ya? Kita mengingat lagi apa yang diinginkan Yesus. Itu nggak cuma di hari Natal aja, tapi di setiap hari. Di mana kita harus hidup serupa seperti Yesus setelah hidup. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa melakukan itu berangsur-angsur setiap hari, ya setiap hari kita juga bisa hidup seperti Yesus setelah hidup. Apa yang melenceng, apa yang tidak sesuai dengan Alkitab yang dilakukan pada hari Natal, kita bisa nggak mengikuti, kita bisa beroleh kekuatan untuk berkata tidak dan nggak jadi orang munafik yang tadi seperti dikatakan Bang Beni. Terus juga di saat-saat itu kita bisa memakai mamon sama seperti yang tadi aku bilang untuk menyebarkan Injil yang murni, menyebarkan kabar Kristus, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bahkan yang lebih besar lagi. Yaitu kalau misalkan kita terus fokus kepada salib Kristus. Ada di mana ya ayatnya? Apa? Kita harus terus memandang salib Kristus, fokus kepada salib Kristus. Oh, itu kayaknya di belakang-belakang. Iya. Ibrani apa? Ya. Ya, kebetulan aku agak lupa, tapi ada ayatnya. Nanti bisa minta tolong misalnya ini ya, Bang Bene. Nah, di situ kita mengingat lagi itu Kristus mengajarkan kita untuk gimana sih? Enggak pesta pora, hidup berdasarkan kebutuhan. Dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukup di 1 Timotius 2:8. Terus Yesus sendiri juga mengajarkan di Matius 6 ayat 24, 29 dan 34 tuh untuk fokus kepada makanan dan pakaian aja, bisa fokus sama yang lain-lain lagi. Di situ kita bisa hidup sederhana, sama kayak yang tadi Bang Sek inginkan kan, untuk pelajari di tahun bagaimana menjalani Natal yang sederhana. Ya, kurang lebih begitu sih. Ayatnya udah kenapa belum? Belum ya. Oke. Ya. Gitu ya dari Mas Adit. Itu dia Mas Zek dapatnya. Mas Zek, nah Mas Zeknya sendiri, kesimpulan Mas Zek gimana? Ini agak sulit sih kalau aku menyimpulkan. Ya nggak apa-apa dengan bahasanya Mas Zek sendiri gitu kan, yang Mas Zek renungkan, dapatkan dari sebelum-sebelumnya dan juga percakapan kita sekarang ini. Tenang aja, santai aja Mas. Dapat apa yang mendapatkan yang aku dapatkan hari ini adalah bagaimana kita merayakan Natal itu dengan lebih bersandar kepada Tuhan sih, daripada kita merayakan Natal dengan pesta pora begitu. Yeah. Jadi merayakan Natalnya itu lebih dengan mendekatkan diri pada Tuhan, terus merayakan kelahiran Tuhan, bukan kelahiran Santa. Itu sih. Kelahiran Santa. Oke.
Ya soalnya kan orang-orang kan kalau Natal kan pikirannya santai-santai terus kan, bukan kelihatan. Iya. Oke, itu dari Mas Zek. Nah, kalau gitu sepertinya saudara-saudara kita setelah sampai di penghujung podcast GNG kita edisi perdana. Saya ulangi sedikit ya. Saya tambahin sedikit untuk menutup dengan manis perjumpaan kita di podcast kali ini. Jadi memang Yesus menginginkan kita supaya hidup serupa dengannya. Dan saya yakin yang namanya hidup itu gak cuma satu hari, tanggal 25 Desember. Berkaitan dengan firman tadi, pada hari ini, di firman itu Lukas 2 ayat 11, itu kita baca kapanpun pasti hari ini. Artinya sepanjang hidup kita, hiduplah berjaga-jaga. Serupa segambar dengan Kristus itu, jangan tomat. Ya, tomat itu apa? Ci Abeb coba. Oh, kamu yang nanya saya ya? Tobat kumat. Ya. Makanya tadi sebagai reminder, makanya namanya reminder apa? Jangan sampai kamu tobat kumat. Betul. Iya, tomat. Ya, Natal itu sudahkah Yesus lahir di dalam diri kita? As a reminder. Ya. Dan juga tadi ya Natal itu nggak cuma tanggal 25 Desember, makanya bagaimana kita semua bisa dapat pemahaman-pemahaman seperti ini? Mas Zakari juga tentunya kalau kita memang mau sungguh-sungguh jadi murid Yesus, harus bagaimana? Kita merenungkan. Ya nggak Mas Ek? Ya nggak Mas Adit? Ya nggak Mas Ben? Nah, kita harus merenungkan. Jangan kita mendengarkan sesuatu atau bahkan tadi kita melihat tradisi lalu kita langsung ikut-ikutan gitu kan. Nah, karena tadi Mas Zakari juga bilang semua perbuatan ditanggung masing-masing. Mau orang yang lain binasa, cuma gara-gara kita ikut-ikutan kitanya jadi kena batunya juga. Padahal kita sebenarnya punya kesempatan ini, kita hidup punya kesempatan untuk selalu merenungkan, cari tahu lagi ini benar nggak sih. Nah, demikian juga dengan saudara-saudari atau teman-teman yang mendengarkan ini, kembalilah direnungkan ayat-ayat yang sudah kami berikan, poin-poin yang sudah kita ulas. Renungan kembali secara pribadi, sediakan waktu untuk Tuhan. Apakah ini kebenaran mengenai Natal? Atau apakah masih ada yang keliru? Nah, itu saudara-saudara bisa putuskan. Dan kalau memang ini sebuah kebenaran, segeralah untuk memperbaiki yang selama ini salah. Mulai hidup di dalam Yesus Kristus. Biarlah buka hati, lembutkan hati, supaya Yesus lahir di dalam setiap diri kita masing-masing. Amin. Oke, itu dong. Very good. Amin. Ya, waduh, keras sekali. Ya, oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Mas Zakari yang sudah. Ini merupakan inisiatifnya Mas Zakari loh. Kita ini boleh bisa mengadakan podcast seperti ini. Sebenarnya saya juga sudah punya rencana lama untuk podcast, tapi tidak kepikiran kalau isinya hanya anak remaja saja gitu kan. Jadi untuk beberapa waktu ini kita memang mempersiapkan gitu kan, apakah kita siap ini kan ya tanpa bimbingan dari mentor kita tuh Bapak dan Ibu Narsu. Kalau Mas Zakari bisa ngikutin kita di YouTube, Mas Zakari juga tentunya bisa berani podcast, tentunya harus mempersiapkan diri. Nah, puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, cukup lancar di malam hari ini. Nah, kalau begitu untuk mengakhiri podcast hari ini juga bersama dengan saudara-saudari, bolehlah kita mengakhiri dengan doa. Apa saya aja yang memimpin. Oh iya, bener juga, Mas Adit. Silakan. Saya aja. Gimana sih? Nah. Mas Zakari, halo. Iya, halo. Tadi saya sudah nanya ke teman-teman di sini. Mereka nggak ada pertanyaan. Nah, kalau Mas Zakari ada nggak pertanyaan? Itu kan tadi kan bukan bilangnya, saya sedikit bingung untuk menyimpulkan, jangan sampai ada yang ganjel nih. Mending nanya aja. Bener deh, serius deh, nggak apa-apa. Gimana ya? Gini. Iya. Aku pengen nanya ya. Nah, tuh kan, saya tahu kan. Nah. Bener banget nih, pasti ada pertanyaan. Ayo. Jadi aku tuh sempet pernah ngikutin atau
pokoknya setiap kali dengerin firman ataupun merenungkan firman gitu, itu tuh pasti ada keluarga yang bilang, dengerin firman ntar gini gitu. Ada yang kayak bilang gitu negatif komen, dan bilang yang kayak ya kayak negatif komen gitu, kayak ntar nggak keresap semua firmannya gitu, udah berapa jam belum kelar gitu. Kemarin aku ikut KKR juga gitu, KKR beberapa sesi gitu-gituin. Oke, jadi ini secara umum ya, bukan di momen Natal saja ya berarti ya? Iya. Oke, lanjut. Gimana sih cara meresponinya gitu? Cara aku harus bertindak gitu. Oke, menghadapi tadi ya, cemoohan ya istilahnya ya, atau komen-komen negatif, untuk apa merenungkan firman, menghabiskan waktu untuk memahami, waktu kita untuk Tuhan itu dipertanyakan gitulah ya, apa gunanya, kita mesti ngapain, kita mesti ngomong apa. Nah, siapa yang mau memberikan jawaban atau pendapat lebih dulu dari ketiga rekan saya di sini? Mungkin aku dulu aja ya Bang Zek. Kalau misalkan tadi kan pertanyaannya kan saat perenungan firman, saat mungkin ikut-ikut KKR, saat ikut-ikut persekutuan dan lain sebagainya, banyak komen-komen negatif yang bilang, mungkin kalau aku nanggapnya seakan-akan berkata sok suci gitu ya, seakan-akan berkata kok ngapain ngerunungin firman yang seperti itu, ngapain baca-baca firman, toh nanti juga hidupnya seperti itu lagi, ya kan? Nah, di sini aku mau kasih satu ayat aja, itu di Ibrani 12 ayat 2, pas tadi ayat yang tadi juga aku cari. Jadi saat kita yang namanya komentar-komentar buruk itu pasti ada. Aku juga sering kok dapet, bukan dari orang yang jauh-jauh, bukan dari orang-orang yang nggak kenal sama aku, justru malah dari orang-orang terdekatku yang kadang bikin aku juga jadi merasa kayak ikut di sini nih, jadi curhat juga nih, kesaksian juga. Jadi sering banget yang namanya dapat cemoohan, bahkan bukan cuma sesuatu yang negatif lagi, itu yang seakan-akan memaksa aku untuk berhenti yang namanya ikut pelayanan di sini, yang untuk berhenti yang namanya menyangkal diri, berhenti merenungkan firman, berhenti melakukan kehendak Bapa pada hidup. Di sini aku kasih satu ayat aja, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi kita, sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, itu. Jadi kita fokus aja sama Yesus. Kita nggak usah fokus dengerin perkataan mereka. Kita nggak usah fokus. Bahkan yang namanya menyangkal diri, kalau misalkan Bang Zek tahu, itu artinya kita bahkan nggak fokus sama keinginan diri kita sendiri loh. Yang bagian prajurit itu di mana? Galatia, seperti prajurit yang tidak memosingkan penghidupannya sendiri. Jadi di situ kita yang namanya kita sudah fokus pada Yesus, kita udah nggak dengerin lagi tuh kata-kata mereka yang menjatuhkan kita. Kita fokus aja sama Yesus. Kehendaknya Bapa itu apa sih dalam hidup dan kehidupan kita? Kehendak Yesus itu apa sih? Nah, kalau misalkan kita sudah bisa fokus sama Yesus, kita sudah nggak dengar lagi kata-kata mereka, ya bodo apa? Mau mereka nyuruh berhenti merenungkan firman, karena memang aku fokusnya sama Yesus, aku pengen melakukan kehendak Bapa, ya aku nggak akan stop. Saat mereka bilang berhenti untuk melakukan kehendak Bapa, karena aku fokusnya sama Bapa, nggak akan stop. Bahkan di saat istilahnya tubuhku sendiri ini pun sudah merasa males tuh, mas ya, yang terutama jadi masalahnya kita manusia itu, ya karena kita fokusnya sama Yesus, ya kita bisa melawan. Kita ketemu. Aku cariin juga deh. Apa? Yang tadi prajurit yang tidak memusingkan. Oh iya itu. Ada tuh. Nah, 2 Timotius 2 ayat 4. Di 2 Timotius 2 ayat 4.
Dari ayat 3-nya deh aku bacain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, prajurit yang bagaimana? Pasti banyak kan yang bertanya, prajurit yang gimana sih bunuh orang? Prajurit yang berdiri di gerbang. Di sini dijelaskan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Tuh, di situ dikatakan bahkan sama penghidupannya sendiri dia nggak fokus, tuh. Dia nggak mentingin tuh, dia mau makan apa, dia mau pakai apa. Dia fokus sama komandannya supaya hidupnya berkenan sama komandannya. Komandannya siapa? Nah, komandannya siapa? Di situ Bang Zek, tetap semangat ya. Mau ditambahin? Komandan itu Yesus Kristus maksudnya. Iya benar lah, komandannya ya. Jadi harus masa bodoh gitu. Maksudnya nggak usah pikirin apa tentang mereka, fokus aja sama apa yang kita lakukan gitu. Iya. Kita tetap ini Mas Zek, kita tetap mengasihi. Tadi kan sudah benar, kita tetap mendoakan, gitu kan. Tapi mendengar apa yang mereka katakan, gitu kan. Jangan hiraukan, gitu kan. Jangan masukin dalam hati. Ya, jangan masuk dalam hati. Ingat boleh, tapi jangan diresapin gitu. Iya. Justru apa namanya? Dari situ ketahuan kalau direnungkan ya Mas Zek ya, perbedaan ya murid-murid Kristus dengan orang-orang dunia jadi kelihatan gitu kan. Karena Tuhan Yesus bilang jangan kaget kalau dunia membenci kita gitu kan, karena dunia sudah membenci Tuhan Yesus lebih dulu. Tuh firmannya di mana tuh, boleh dicari ya nanti ya. Mas Zek siapa namanya, Mas Adit dan kawan-kawan. Jadi itu juga firman menjadi kekuatan loh Mas Zek. Karena saya yakin kita semua di sini ya mengalami yang namanya seperti itu. Jadi kelihatan mana yang berbeda. Nah, untuk menjalaninya gimana? Tadi jangan fokus kepada itu. Fokusnya apa? Siapkan diri kita dulu. Gitu kan. Karena ya tahapannya tadi kan, dengan kita belajar setiap hari, mau hidup sempurna, ntar akan ada buahnya, Mas Zek. Dan dari buah ini baru orang di sekitar kita tadi yang mungkin berkata-kata jelek gitu kan. Ini kenapa kasar-kasarnya? Ya. Berapa Pak? Disebut aja Mas Adit. Oke. Di Yohanes 15 ayat 18. Nah, itu di situ bahkan dijelaskan loh lebih gamblang lagi. Di situ bukan jikalau dunia tidak suka denganmu, bukan disebut jika dunia menyakitimu. Di situ bahkan dibilang jika dunia membencimu. Benci itu lebih ngeri lagi kan istilahnya, daripada cuma dicemooh, daripada cuma dikuncel di belakangnya itu, diomongin di belakangnya. Di sini dibenci loh. Nah, ya gitu ya. Tadi saya mana kan? Ya tadi Mas Zek, dari buahnya itu kepada orang-orang di sekitar kita itulah mereka yang akan merasakan, oh ya namanya Mas Zek ini apa yang dia lakukan, misalnya menghabiskan waktu untuk belajar firman, untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Oh dia mengerjakan tuh imannya dalam aktivitas sehari-hari, misalnya dia belajar dengan rajin, dia ketika bekerja diminta tolong tidak mengeluh, dia rajin, dia mau misalnya melakukan aktivitas itu tidak mengeluh, tetap bersemangat. Itu menjadi buah, dan mereka sendiri kalau mereka mau punya pilihan merespon, melembutkan hati, ya mereka sendiri akan berubah. Gitu aja yang menjadi nah tapi ingat, fokus kita bukan kepada berubahnya mereka, tapi bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu di Kolose 3 ayat 23. Fokusnya kepada Tuhan. Gitu, Mas Zek. Paham nggak nih? Kalau misalkan ada orang yang mau paham apa yang kita baca firman, kalau misalkan ada yang nanya apa yang kita baca firman, orang murid-muridnya jadi
Jadi saya pernah langsung 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dan jemaat itu namanya sambil mengadakan doa. Di Antioquia namun untuk pertama kalinya. Pelan-pelan tuh, Mas Zakari lagi nyari ayatnya. Bisa 11 ayat 26. Di situ murid-murid Yesus mengajar banyak orang yang artinya adalah orang-orang itu belajar firman. Nah, kalau misalkan kita sebagai orang Kristen tidak perlu belajar firman, itu mohon dihapus ayatnya. Kalau misalkan dibalik ya, coba di situ orang-orang dibilang Kristen apa? Kan belajar firman. Jadi orang-orang Kristen yang benar adalah belajar firman terus-menerus. Kristen yang benar bukan cuma beragama Kristen. Tapi nanti kamu jawabnya ke orang itu jangan jangan kayak gitu. Kamu tetap sabar, tetap berbuah karena ada kesenangannya. Dari buahnya lah. Nah tuh, Matius 7:16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau misalkan kamu sudah memiliki iman dan kamu berbuah bagi orang-orang yang kenal kamu, mereka akan sadar. Sama seperti yang dijelaskan Bang Carlos tadi ya. Kecuali mereka mengeraskan hati. Untuk orang yang mengeraskan hati, keputusan mereka masih itu. Antara mereka mau melembutkan hati atau mengeraskan hati. Kalau mereka melembutkan hati, Tuhan mereka mau mengubahkan dengan pola pikir mereka. Tapi kalau mereka mengeraskan hati, udah kita tetap harus berbuah, tetap kita mengasihi dia, karena Yesus sendiri mengasihi manusia. Jadi sebagai kita yang sudah ditebus oleh Yesus, tetap harus mengasihi manusia, jangan membenci. Karena ada tuh, apa tuh? Mas Zek mau ngomong kayak. Silakan. Jadi lupa nih. Sambil ingat-ingat. Kita nggak boleh membalas orang itu. Oh ini, kalau misalnya kita ditampar pipi ini, kita berikan perhatian, kita harus tetap mengasihi orang lain. Itu dia mau ngomong. Itu saya. Oke. Silakan Mas Zek. Semangka. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Ya. Maaf ya dengan jawaban bertubi-tubi. Tapi ya itu juga hasil perenungan ya. Karena ya kita juga ingin berbagi dan bukan hanya Mas Zek saja yang kita beritahu seperti ini gitu kan, kita juga mengalami secara pribadi. Jadi untuk Mas Zek tetap semangat untuk bertahan di dalam Kristus ya, hidup kudus dan sempurna. Belajar firman itu memang bagian kita untuk ya mengikuti Yesus, menjadi Kristen. Karena itu juga merupakan suatu bentuk penyangkalan diri gitu. Ketika waktu kita korbankan, pikiran kita korbankan untuk belajar firman. Gitu Mas Zek ya. Ya. Oke. Nah, kalau begitu ya benar berarti kita sudah nyampe pada penghujung acara. Nah, alangkah baiknya kalau kita tadi sudah mengawal dengan doa, kita akhiri dengan doa. Nah, tadi saya bilang yang mau mimpin doa kan saya. Saya mau ganti dong kepada Ci Abed. Silakan Ci Abed maju dan pimpin doa ya. Nah, berkomen juga podcast semoga sempurna Natal Tuhan, sesungguhnya kiranya podcast kami pada malam hari ini Tuhan bisa menjadi
berkat bagi banyak orang, sehingga mereka Tuhan bisa memperoleh pengertian yang benar Tuhan, dan tidak lagi memiliki salah pengertian mengenai Natal yang sebenarnya, sehingga untuk depannya nanti Tuhan hidup mereka bisa lebih menuruti kehendak-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke, terima kasih untuk si Abed, Mas Adit, Mas Ben. Terima kasih banyak juga untuk Mas Zakari. Tetap semangat Mas. Kita semua semoga ini nggak jadi perjumpaan terakhir. Tetap stay in touch gitu ya. Mas Zakari ada kata-kata penutup barangkali? Ya, semoga bisa ketemu lagi, terus mungkin bisa mission trip ke sini. Oh, mission trip ke sana. Ditawarin tuh mission trip ke sana tuh. Nggak ada suaranya. Boleh. Kalau ada kesempatan sih kita dengan senang hati. Ya, nantilah. Oke. Kapan lah. Pokoknya kalau udah selesai pandemi. Iya. Amin. Ya kalau selesai pandemi pasti kalau ada waktu ini kita pasti ada bisa ke sana. Bisa ketemu. Nah, di situ ya. Dan juga untuk secara podcast ini semoga nanti juga bisa mungkin ada pertemuan berikutnya, menambah anggota lain misalnya dari rekan-rekan kita. Kan ini Mas Zakari dari Tomohon Manado. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Nah, barangkali ntar kita bisa berjumpa dengan anak-anak di sana. Ya nggak Mas Zek? Atau di kesempatan berikutnya misalnya ada kesempatan mungkin aku ajak temen aku berikutnya. Di JNJ kan nggak cuma mereka aja ya, ada yang dari Semarang, ada yang dari Malang, ada yang dari Kediri, apalagi dari Jogja, Bandung. Nah, semoga ada kesempatan seluruh Indonesia lah mengundang mereka juga. Jadi semakin ramai, semakin banyak, mungkin kita juga bisa semakin mengupas lagi kan apa yang mereka alami langsung di sana secara aktual. Soalnya kan kami di sini kan juga belum tentu mengalami sesuatu yang secara aktual. Betul. Iya. Dan supaya lebih interaktif gitu ya. Iya, interaktif. Itu tuh Mas Zek benar melatih bagaimana kita mengutarakan firman kepada orang-orang yang mau paham. Karena mungkin selama ini kalau kita mendengar, merenungkan secara sendiri, itu paham. Tapi kalau ke orang lain, nah bagaimana? Di sini kita belajar juga untuk berkomunikasi. Gitu. Ya, oke. Kalau gitu, semua rekan-rekan, saudara-saudari yang mendengarkan, kami semua pamit undur diri. Tadi saya ulangi lagi kiranya yang kita sampaikan itu direnungkan kembali ya. Ini podcast ini akan diedit dulu sedikit, lalu akan diupload via Spotify dan YouTube. Diusahakan malam tahun baru. Iya. Nah, siap. Berarti besok loh. Iya besok ya. Aduh. Ya, malam tahun baru dan 1 Januari lah. Pokoknya secepatnya. Selama ada wifi untuk mengupload nih ya. Karena ini seperti besar videonya. Gak apa-apa, Natal kan setiap hari. Iya. Oke, ya udah. Kalau gitu. Sampai jumpa, Mas Zek. Roh Kudus menyertai selalu Mas Zek. Oh ya. Oh ya, sebelum ini nanti kalau boleh yang ayat-ayat tadi mungkin kan mau upload ke YouTube ya. Jadi ditambahin aja di caption. Oh, di caption. Boleh. Ayat-ayatnya pasti kita tampilkan. Kan itu ada kotak kosong di sebelah. Karena bisa tampilin ayat. Nah. Boleh. Oke. Terima kasih. Ya, thank you juga Mas Zek.
Sampai jumpa. Dadah, sampai ketemu. Dadah. Roh Kudus menyertai. Amin. Roh Kudus menyertai juga. Saya juga live ya. Loh,